Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di mata kuliah dasar-dasar pemrograman 2. Namun seperti biasa sebelum kita mulai materi, mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sejenak ya. Kita berdoa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, atas keberkahannya, dan juga mengharapkan diberikan kemudahan dalam hal proses belajar mengajar, diberikan kemudahan dalam pemahaman, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi diri kita, keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih. Hari ini pertemuan yang ketiga terkait dengan dasar-dasar pemrograman kedua, yaitu based on Java. Kita belajar di sana. Kita juga akan mempelajari terkait dengan operator dan kondisional. Bagaimana Java menghandle terkait dengan operator, operator itu apa saja, dan kondisional itu apa saja. Oke, operator itu apa? Secara definisi, operator adalah simbol khusus yang menyajikan operasi khusus pada 1, 2, atau 3 operan dan kemudian mengembalikan hasilnya. Ada beberapa jenis operator. Yang pertama adalah operator aritmatik. Operator aritmatik yaitu yang operasi aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Artinya ada tanda tambah, tanda pengurangan dengan tanda kurang, perkalian, pembagian, persen, atau modulus atau sisa bagi, plus increment, menaikkan nilai dengan 1. Kalau kita tambahkan plus plusnya double, itu berarti dia akan menaikkan satu tingkat bertahap dalam tingkatan 1. Kebalikannya adalah decrement, yaitu min. Selanjutnya ada operator relasional. Itu untuk membandingkan dua variabel atau lebih, digunakan operator relasional. Di mana operator ini akan mengembalikan atau menghasilkan nilai true atau false. Sama dengan, itu double. Tidak dengan menggunakan tanda sama dengan single, tapi kita gunakan double. Sama dengan. Tanda seru sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan dua variabel, tidak sama dengan, berarti dengan simbolnya adalah tanda seru sama dengan. Lebih besar, lebih kecil, standar. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ada operator kondisional. Operator ini menghasilkan nilai yang sama dengan operator relasional. Hanya saja penggunaannya lebih pada operasi-operasi boolean. Dan, double ya, simbolnya 2, dan. Itu adalah operasi AND. Operasi OR, kita pakai tanda strip berdiri ya. Garis miring, garis tegak, double. Tanda kutip, pakai tanda pangkat, operasi SOR. Tanda seru, operasi NOT. Sebagai contoh seperti yang terlihat di bawah. True, kalau dan, hasilnya adalah true. Kalau false, hasilnya adalah true. Operasi SOR-nya false, operasi NOT-nya adalah false. Dan selanjutnya, nanti kalian bisa baca sendiri secara contoh di bawah. Ada operator shift and bitwise. Operator ini digunakan untuk memanipulasi nilai dari bitnya, sehingga diperoleh nilai yang lain. Simbolnya apa? Tanda dan. Kalau tadi dan 2 kali, itu adalah operator. Oke. Kalau yang tandanya dan sekali, ini adalah operator shift dan bitwise. Tanda dan 1 kali, itu adalah operator bitwise and. Nah, kalau 1 kali, tanda garis tegak, itu adalah bitwise OR. Kalau tanda lebih besar 2 kali, itu disebut dengan operasi shift right, geser ke kanan sebanyak sekian bit. Kalau 3 kali, tanda lebih besarnya, itu adalah operasi shift right zero fill. Tanda kurang, kebalikan dari tanda
lebih besar. Kalau tanda yang lebih besar, geser ke kanan. Tanda lebih kecil, geser ke kiri. Sekian bit. Ada operator assignment. Operator assignment dalam Java digunakan untuk memberikan suatu nilai ke sebuah variabel tertentu. Memberikan nilai pada variabel tertentu adalah operator assignment. Ini dapat berupa tanda sama dengan. Namun, selain itu dalam Java beberapa shortcut assignment operator ini yang penting. Contohnya, tanda tambah sama dengan. Contohnya B plus sama dengan A. Nah, sini sama artinya. Dengan B sama dengan B plus A. Kurang sama dengan operatornya. Contoh, B min sama dengan A. Ini sama juga penulisannya dengan B sama dengan B kurang A. Tanda kali sama dengan. Contohnya, B tanda kali sama dengan A. Itu sama saja penulisannya dengan B sama dengan B kali A. Jadi kita bisa tulisnya seperti itu, ketiknya ya. Ketiknya di Java tidak perlu menggunakan B sama dengan B kali A atau B sama dengan B kurang A. B sama dengan B plus A. Tapi cukup dengan B plus sama dengan A. Nah, itu mudahnya. Tapi pertanyaan, mana yang bisa kita ketik di sana untuk operator tertentu? Dua-duanya bisa. Mau menggunakan metode yang kolom contoh ataupun dengan kolom ekivalen. Ini sebagai contohnya. Nanti contoh di sini kalian bisa coba tes dengan menggunakan NetBeans ya. Kalian ketik di sini, nanti hasilnya seperti apa. Ini sebagai bahan latihan awal untuk kalian. Ada 3 contoh. Di sini ada public class konversi. Ini coba kita melakukan sebuah konversi. Ukuran sentimeter dalam meter. Gitu. 1 meter sama 30, sentimeter sama dengan M kali 100. Nah, inci berapa? Gitu. Nanti kalian lihat hasilnya seperti apa hasilnya. Selanjutnya ada kondisional. Kondisional, kondisi tertentu. Bila ada kondisi tertentu, maka harus melakukan apa? Kita menggunakan simbolnya mana? If. Statement if memungkinkan sebuah program untuk dapat memilih beberapa operasi untuk dieksekusi berdasarkan beberapa pilihan. Ada 3 jenis statement if. Salah satunya if tunggal. Nah, bentuk ini sederhana. Mengandung satu pernyataan tunggal yang dieksekusi jika ekspresi bersyarat adalah benar. Statementnya atau sintak dasarnya, if spasi ekspresi kondisional seperti apa. Selanjutnya, lakukan statement pertama, statement kedua, dan selanjutnya. Tutup dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya ada if kedua, yaitu if else. Ini untuk melakukan beberapa operasi yang berbeda. Jika salah satu ekspresi kondisional bernilai salah, maka digunakan statement else. Bentuk if else memungkinkan 2 alternatif operasi pemproses. Sintak dasarnya seperti apa? Seperti yang ditampilkan di layar monitor. If ekspresi kondisional, kita lakukan statement 1, statement kedua. Jika di luar itu, kita lakukan lagi else, statement berikutnya. Jadi contoh, if nilai sama dengan if nilai kurang dari 100 dan lebih besar dari 80, lakukan statement nilai angka adalah statement pertama, nilai angka adalah A. Else berikutnya. Kurang dari nggak perlu. Langsung lakukan statement. Jadi gini, if nilai sama dengan 100 and kurang dari 80, statementnya A. Else, statement B. Nah, jadi pada saat kita input, nilainya adalah 100 misalnya. Nilai kuliah di sini ya. Nilai ujian, UAS. Nilai ujiannya 100, maka dia akan mendapatkan konversi angkanya adalah A. Selain itu, B atau berapapun. Gitu ya. Cukup paham ya yang dimaksud?
Nah, selanjutnya ada if, else, if, else. Ini 3 tingkatan. Bentuk if, else if, atau else memungkinkan untuk 3 atau lebih alternatif pemproses. Ekspresi, sintaknya. If ekspresi kondisional, lakukan statement 1. Jika if ekspresi kondisional kedua, lakukan statement berikutnya. Else, lakukan statement berikutnya. Sebagai contoh, kalau misalnya dalam penulisannya, if nilai UAS sama dengan 100 and lebih kecil dari 80 atau ya lebih kecil atau sama dengan 80, kita lakukan statement pertama, nilai sama dengan A. Else if nilai UAS kurang atau sama dengan 79 and nilai UAS lebih besar kurang atau sama dengan 60, statement berikutnya nilai B. Else yang ketiga. Else C, nilai UAS sama dengan C. Maka nanti pada saat input, nilai berapa? Di input 100, maka nilainya adalah A. Di input berapa? 80, nilainya adalah A. Ketika ada inputan, inputannya adalah 78 misalnya, maka nilainya B. Nilai inputan 60, maka nilainya B. Bila ada inputan di bawah 60, misalnya 50, maka nilainya adalah C dan selanjutnya. Ini sebagai contohnya. Public class if salah satu pilihan. Kita lakukan seperti ini. Bill sama 0. Kita tentukan dulu variabel int bill, integer. Bill itu adalah integer. If bill sama dengan 0, maka tampilkan di layar monitor bilangan 0. Nah, kalau menggunakan else, ya, kita scanner masuk. Di sini ada penambahan scanner masuk untuk membaca inputan yang ada, hasil inputan. Sistem printout masukkan bilangan. Bill masuk next int. If bill sama dengan 0, sistem out print bilangan 0. Else-nya, bilangan bukan 0. Kalau diketik angka 0, maka dimunculkan dalam layar monitor kalimat bilangan 0. Tapi selain dari itu, akan dimunculkan dalam layar monitor bilangan bukan 0. Kalau else-nya, ada if, else, else if, if, else if, else. Masukkan pilihan. Di sini kita mencoba membuat mendeteksi pilihannya apa. If pill 1, maka tampilkan buah pepaya. Kalau 2, strawberry. 3, apel. Keempat, selain dari itu. Ya, ada 3 pilihan. Kalau misalnya kita ketik angka 1, maka akan dimunculkan di layar monitor kalimat buah pepaya. Angka 2 ditampilkan di layar monitor buah stroberi. Ketik 3, ketika akan dimunculkan di layar monitor buah apel. Selain dari itu, akan dimunculkan bukan buah. Karena kita menentukan hanya 3 di sini. Walaupun kita bisa membuat lebih dari 1 di sini. Oke, kondisional kedua. Tadi if udah ada. Kondisional itu ada 2 biasanya. Jadi bisa pakai if, bisa juga menggunakan yang lain. Di sini ada switch. Apa itu switch? Yaitu pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan statement untuk dieksekusi. Berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan, seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, integer, atau char, karakter. Sintaknya seperti apa? Switch, ekspresinya apa? Case pertama, value-nya. Kita lakukan statement. Case kedua, value-nya seperti apa? Kita lakukan statement. Selanjutnya dan selanjutnya. Case ini bisa lebih dari 10. Sedangkan kalau if, bisa lebih dari 10, cuman kita akan melihat penulisannya agak sulit untuk membaca kembali. Jadi kalau misalnya kondisi tertentu
Kita bisa menggunakan if, bisa juga menggunakan switch. Di sini ya, cache ini menandai posisi kode di mana eksekusi dilaksanakan. Value 1, 2, dan 3 dan selanjutnya sampai dengan titik akhir itu adalah sebuah konstanta integer atau karakter ataupun ekspresi yang mengevaluasi keduanya. Jadi pembandingan ada di sini di cache. Default, di sini ada default ya. Itu adalah script juga default. Sintak. Berfungsi sama seperti else pada statement if. Fungsinya sama, default itu sama seperti else. Tidak ada kondisi yang ditentukan di atas, maka lakukan standarnya, defaultnya. Sama seperti dengan if tadi. Bila tidak terpenuhi kondisi di atas, atau terpenuhi kondisi di atas, kita lakukan else-nya seperti apa. Break, ini dapat menghentikan perulangan, walaupun kondisi berhenti atau belum terpenuhi. Ini perlu kita sisipkan di sini, break. Karena kalau misalnya tidak ada break, itu akan melakukan pengulangan yang sifatnya looping continuously. Terus-menerus mencari. Program tidak berhenti sampai tidak ada hentinya. Tapi dengan menggunakan break, dia berhenti. Walaupun kondisi belum terpenuhi. Ada continue berikutnya. Dengan statement ini, kita bisa melewatkan operasi yang dilakukan dalam iterasi sesuai dengan kondisi tertentu. Ada break, ada continue. Nah, ini contohnya. Nanti kalian coba ya, di laptop kalian masing-masing atau di komputer masing-masing untuk melihat hasilnya seperti apa. Di sini switch pilihan. Sini udah ada inputan ya, inputan user. Masukkan pilihan. Nah, kita nanti akan ditampilkan di layar monitor kalimat masukkan pilihan. Kita tinggal pilih. Switch kalau misalnya kita ketik 1, cache 1, maka ditampilkan S1TE. Teknik elektro. Break, kita setia break dulu. Break ini wajib. Setelah cache kita sisipkan break. Ketikan kedua, cache 2. Maka akan ditampilkan S1SK. Sarjana komunikasi. Cache 3, cache 4, cache 5. Ada 5 kita bisa pilih. Di luar itu, misalnya diketik inputan 6. Kita harus tampilkan berikutnya. Karena kita cuma punya ada 5 pilihan, tiba-tiba user mengetikkan angka 6. Pilihan yang ke-6. Maka kita harus handle itu. Kalau misal tidak ada defaultnya, misal tidak ada default, maka sistem akan looping, kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Ya, cukup paham ya maksudnya ya. Default itu apa? Sama seperti halnya dengan if tadi. Ada else selain dari itu. Oke, dari sini saya rasa saya cukupkan dulu terkait dengan operator dan kondisi di dalam Java. Di sini ada contoh-contoh. Saya harapkan kalian mencoba membiasakan diri untuk mengetik sebuah script program. Di dasar-dasar pemrograman pertama, kalian belajar terkait dengan bahasa C. Meningkat sekarang ke Java. Nah, kalau Java saat ini masih digunakan sampai detik ini. Walaupun pengembangannya sudah banyak ya. Ada JavaScript, JSON, dan lain-lainnya. Tapi bahan dasarnya tetap adalah Java yang kalian pelajari saat ini. Di dalam PHP pun, kalian akan menggunakan struktur. Nah, struktur penulisannya itu mirip seperti Java. Mirip pula seperti induknya, yaitu C. Jadi, diharapkan ini bisa kalian coba, kalian lihat hasilnya. Kalau misalnya ada muncul error atau apa, tolong untuk diteliti kembali pengetikan kalian. Oke, saya rasa saya cukupkan dulu untuk saat ini. Ini adalah video ketiga. Insya Allah di keempat kita akan bertatap muka secara langsung di kampus. Ya, karena di akhir bulan Mei ini adalah pertemuan saya terakhir di kampus yang lain, sehingga di awal Juni kita bisa bertatap muka secara langsung.
Apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui WA Group yang masih tersedia. Apabila ada hal-hal lain, silakan sampaikan melalui WA Group. Ingat, untuk sinkronisasi absensi ada 2 tempat di sini. Melalui GCR, kalian absen. Yang kedua, untuk memastikan bahwa kalian benar-benar mengikuti perkuliahan, kalian absen pula melalui kolom komentar yang ada di video YouTube ini sendiri. Formatnya seperti apa? Kalau kolom komentar, kalian ketikkan nama strip NIM-nya. Nanti saya akan sinkronkan. Kalau misalnya di GCR nama kalian ada absen, tapi di video YouTube tidak ada kolom komentar kalian tidak ketik, saya anggap tidak hadir. Karena kalian tidak mengikuti pembelajaran atau perkuliahan ini. Oke ya, cukup paham semua? Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menuju sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.